Selamat pagi Bapak dan Ibu, kembali belajar bersama kami para petugas CPR Bakti Luhur dalam belajar bina gerak untuk anak disabilitas tunadesa yang akan diberikan oleh Sister Pauline Alma. Terima kasih Bu Agustin. Bapak Ibu, kita masuk pada latihan yang ketiga. Pada latihan yang ketiga ini adalah lanjutan dari latihan kedua, yaitu pengendalian kepala pada posisi telungkup. Untuk kita masuk pada latihan yang ketiga ini, kita sudah pastikan bahwa anak sudah berhasil dalam latihan yang kedua, yaitu pengendalian kepala pada posisi telentang. Dalam posisi telungkup ini, ada 5 tujuan yang akan dicapai, dan ini akan dibagi dalam 2 video, 2 part. Jadi, latihan ketiga part pertama itu ada 2 tujuan yang akan kita capai. Ada 3 tujuan yang akan kita capai Bapak Ibu. Yang pertama, anak mampu mengangkat kepala pada posisi miring. Jadi pada posisi terlentang ini dia bisa mengangkat kepala pada posisi miring. Itu tujuan pertama yang akan dicapai. Sedangkan tujuan kedua itu masih pada posisi telungkup, anak mampu mengangkat kepala tegak lurus. Lalu tujuan yang ketiga, masih dalam posisi telungkup, anak mampu mengangkat kepala dan menahan dengan dagu dalam posisi yang benar. Sehingga ketiga tujuan ini dalam latihannya agak berat. Sehingga yang pertama, latihan yang kedua, kita pastikan bahwa anak sudah mampu. Oke, saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita pakai dalam latihan yang ketiga part 1 ini. Yang pertama, kita menggunakan width atau bantal segitiga. Kalau di posko selalu ada. Kalau di rumah itu tidak ada, kita bisa susun bantal biasa Bapak Ibu. Lalu kita menggunakan juga guling atau roll yang di sini agak keras. Kalau di rumah Bapak Ibu juga ada bantal gulingnya, itu boleh dipakai. Dan alat yang ketiga itu ada cermin Bapak Ibu, ada cerminnya. Oke, itulah alat-alat yang akan dipakai juga. Yang lain adalah alat yang berbunyi. Dan yang ada cahaya itu tetap yang warna-warni, itu tetap kita menggunakan. Itu kita memakai alat-alat tersebut. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai latihan ini. Kita memposisikan anak ini, kita pakai model teman kami Sister Valen menjadi model. Itu anak diposisikan telungkup ya, posisinya telungkup seperti ini. Jadi tujuan yang pertama yang akan kita capai adalah mengusahakan untuk anak ini mengangkat kepala dalam posisi telungkup seperti begini, dalam posisi miring seperti ini. Coba Bu Agustin juga bisa. Posisi miring ya, jadi kita memposisikan kepala anak miring ke sebelah dulu seperti ini ya. Oke, jadi posisi miring begini. Nah, angkat kepala. Jadi kemiringnya itu usahakan untuk dia. Kalau anak yang belum bisa sama sekali, ini karena anaknya normal. Tapi kalau anak Bapak Ibu, anak-anak kita itu sulit sekali. Jadi diposisikan begini dulu ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau anaknya sulit, maka kita mengusahakan pegang di dagu terus membawa. Oke. Lalu sebelah lagi memposisikan dulu menghadap ke sana Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ya, ini seperti ini. Jadi diusahakan kalau yang anak kesulitan, kita memegang dagunya terus dinaikkan. Sampai kita sudah, ayo kalian kita panggil, lalu begini, anak sudah bisa. Sudah bisa, maka latihannya berhasil. Ya. Oke, itu ya sudah berhasil tujuan pertama. Tapi ini dalam 2 bulan Bapak Ibu latihan ini.
Nah, yang tujuan pertama tadi dalam posisi miring, anak mengangkat kepala. Sekarang posisi lurus seperti ini. Kita usahakan di depan, ya. Angkat ke atas pelan-pelan seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. Ini kita bisa membantu di sini. Ini kelihatannya gampang, tapi biasanya sulit sekali. Anak baru bisa naik kepala langsung jatuh. Tapi dilatih terus sampai dia bisa menahan. Coba, valen, ya cukup begini, agak lama. Hitung sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Baru naik lagi. Memang agak sulit, tapi latihannya seperti itu Bapak Ibu, 4 kali hitungan. 4 kali 12. Itu untuk latihan yang tujuan yang kedua. Sampai kita angkat gini anak sudah mampu, berarti sudah berhasil. Tujuan ini juga untuk melatih punggung, kepala, bisa kuat, penguatan otot punggung dan kepala, leher. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga yang mau dicapai, itu anak bisa menopang dagunya secara benar. Pengendalian kepala pada saat anak mengangkat kepala dan menopang dengan dagu. Ini seperti ini. Ini kita siapkan cermin di depan. Anak bisa melihat, coba dibeginikan supaya bisa dicermin. Oke. Ya. Jadi dia bisa menopang dagunya. Ya, begini, menahan dengan dagunya. Ya, biasanya kalau anak yang mengalami kelumpuhan sebelah atau hemiplegi, dia cenderung akan kepalanya jatuh ke satu sisi yang lemah, sisi yang mengalami kerusakan. Jadi biasanya jatuh ke sebelah sini atau ke sebelah ini. Jadi kita mengusahakan untuk kembali ke valen, tegak. Ya. Dan di situ usahakan untuk bisa menopang dagunya di bantal segitiga ini dengan dagu. Ini tujuan ketiga yang mau dicapai Bapak Ibu. Ini pakai alat twitch. Sekarang kita bisa coba dengan bantal guling, roll atau guling. Kalau Bapak Ibu di rumah tidak ada roll seperti ini, bisa pakai guling biasa. Sama Bapak Ibu, jadi yang miring yang pertama, anak tidur, lalu diposisikan ke satu arah. Ya, ayo angkat kepala, ya seperti ini ya Bapak Ibu. Itu untuk pemanfaatan alat yang ini. Atau mainan warna-warni. Di sebelah diposisikan dulu, ya. Coba. Ya, seperti itu. Ini untuk mengangkat kepala pada posisi miring Bapak Ibu. Kalau yang berikut tegak, itu mainan di depan. Ya, naikkan pelan-pelan seperti ini sampai anak sudah bisa sendiri. Itu latihannya berhasil. Lalu yang ketiga, menopang dengan dagu, anak dimundurkan sedikit. Ya, gitu. Jadi dagunya seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Itu kita jangan pegang sama pada kepala atau dahinya, tapi di belakang gini. Key point of control itu ya titik-titik untuk bisa mengontrol di sini. Itu kita pegang pada leher dan punggung. Oke, Bapak Ibu, inilah latihan yang ketiga. Untuk latihan ketiga ada 3 tujuan ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dapat melatih anaknya di rumah pada masa pandemi ini. Tuhan berkati.